Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional Bapak Iwan Fahri Cahaya DMM. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul pemasaran internasional. Oke, selanjutnya masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pemasaran internasional. Nah, pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan ke luar negeri atau lebih dari satu negara. Nah, kegiatan ini itu tidak hanya menjual produk saja, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengaturan strategi pemasaran. Dalam pemasaran internasional itu, perusahaan harus memperhatikan perbedaan antar negara seperti budaya, ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Karena itu, strategi pemasaran harus disesuaikan agar produk bisa diterima oleh konsumen di negara tujuan. Selain itu, perusahaan perlu melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen di berbagai negara. Hal ini itu penting agar produk yang ditawarkan sesuai dengan selera pasar. Pemasaran internasional juga membantu perusahaan meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, pemahaman tentang pemasaran internasional penting bagi jenis usaha, termasuk UMKM. Kesimpulannya yaitu pemasaran internasional adalah upaya perusahaan memasarkan produk ke pasar global dengan menyesuaikan strategi agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Selanjutnya adalah strategi pemasaran internasional. Sebelum itu, kita harus tahu bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi yang diterapkan di pasar global. Perbedaan karakteristik antar negara menuntut adanya penyesuaian strategi agar tetap relevan dan juga kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor kunci serta alternatif strategi menjadi hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ada 7 faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, standarisasi atau personalisasi. Yang kedua, aturan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Yang ketiga, kondisi ekonomi, khususnya tingkat pendapatan masyarakat. 4. Nilai tukar mata uang. Selanjutnya, pelanggan industri atau pengguna akhir sebagai target pasar, lalu pengaruh budaya dan adanya persaingan. Rencana pemasaran global dapat disusun dengan mempertimbangkan ketujuh faktor tersebut agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi pasar internasional. Lalu, ada 5 strategi yang dapat digunakan perusahaan dalam menawarkan produk di pasar global. Yang pertama, strategi ekspansi langsung. Strategi ini adalah ketika perusahaan memasarkan produk ke luar negeri tanpa melakukan perubahan pada produk maupun strategi promosi yang digunakan di pasar domestik. Yang kedua, strategi adaptasi produk, yaitu perusahaan menyesuaikan produk domestik agar sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar luar negeri. Yang ketiga, strategi pengembangan atau penciptaan produk baru yang meliputi 2 alternatif. Memperkenalkan produk yang sudah ada di pasar domestik ke pasar global atau menciptakan produk yang benar-benar baru untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Lalu yang keempat, strategi adaptasi komunikasi, yaitu penyesuaian pesan promosi atau iklan agar sesuai dengan kondisi budaya dan karakteristik pasar lokal. Dan yang terakhir adalah strategi adaptasi ganda, yaitu perusahaan melakukan penyesuaian baik pada produk maupun strategi pemasaran agar selaras dengan kondisi pasar lokal. Pada dasarnya, strategi apapun yang dipilih perusahaan harus tetap mempertimbangkan 7 faktor kunci pemasaran global
yang sudah saya sampaikan tadi agar dapat mencapai keberhasilan di pasar internasional. Masuk ke pembahasan selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran internasional. Dalam menentukan keberhasilan pada pemasaran internasional, diperlukan strategi pemasaran yang baik. Nah, strategi pemasaran yang baik ini merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam memasuki dan bersaing di pasar global. Strategi ini tidak hanya berfokus pada perluasan pasar, tapi juga menuntut kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri terhadap perbedaan karakteristik antar negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing produk di pasar global. Antara lain yang pertama adalah kustomisasi produk. Perusahaan harus mampu menyesuaikan produknya dengan kebutuhan dan selera di pasar global. Yang kedua, segmentasi pasar yang efektif, yaitu memahami karakteristik konsumen dari berbagai negara dan mengidentifikasi segmen pasar yang akan membantu perusahaan mengarahkan sumber daya pemasaran secara efisien. Yang ketiga adalah distribusi dan logistik. Memiliki saluran distribusi dan rantai pasokan yang efisien sangat penting dalam memastikan produk mudah tersedia di pasar global. Yang keempat, strategi menetapkan harga yang kompetitif. Menetapkan harga sesuai dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen di setiap negara akan mempengaruhi daya saing produk di pertumbuhan pasar internasional. Selanjutnya adalah peluang dan tantangan pasar internasional. Nah, pasar internasional itu terlihat menjanjikan, tapi apakah benar semudah itu untuk masuk ke dalamnya? Nah, dalam kenyataan, perusahaan tidak hanya menemukan peluang besar, tapi juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa saja tantangan serta peluang dalam pemasaran internasional. Nah, memasuki pasar internasional itu merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Nah, namun proses ini tidaklah mudah karena melibatkan perbedaan antar negara. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya, hukum, serta politik. Setiap negara itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi pemasarannya. Nah, selain itu, perusahaan juga harus melakukan adaptasi terhadap produk, harga, distribusi, promosi agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Tantangan lainnya adalah tingginya persaingan global. Perusahaan harus bersaing dengan banyak kompetitor dari berbagai negara, termasuk perusahaan besar yang sudah memiliki nama. Nah, di era digital ini, perkembangan teknologi juga termasuk tantangan tersendiri. Nah, perusahaan itu harus dituntut mampu memanfaatkan teknologi seperti media sosial, e-commerce. Nah, tidak kalah penting juga distribusi dan logistik juga menjadi hambatan karena jarak yang jauh dan biaya yang tinggi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pasar internasional juga memberikan peluang yang sangat besar. Nah, perusahaan itu dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Nah, selain itu, pemasaran internasional mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dan meningkatkan daya saingnya. Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang besar, terutama bagi UMKM untuk menjangkau pasar global dengan lebih mudah. Tidak hanya itu, perusahaan juga dapat meningkatkan kualitas produk serta memperkuat citra merek di mata konsumen sendiri. Nah, dengan demikian, memasuki pasar internasional memiliki dua sisi, yaitu tantangan dan peluang. Perusahaan juga mampu beradaptasi, berinovasi, menyusun strategi, serta akan lebih siap untuk bersaing di pasar global. Nah, teman-teman, menurut kalian lebih besar tantangan atau peluangnya nih? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.